Pemahaman melalui rasa. Tidak semua pembelajaran itu bersifat kognitif. Tidak semua pemahaman itu melalui kata. Sebenarnya, pemahaman yang paling mendalam itu adalah melalui pengalaman dan rasa. Kamu tidak langsung memahaminya, tetapi ia menjadi file di dalam hati dan jantungmu. Bila suatu ketika kamu mengalami sesuatu, barulah terbuka kemampuan yang baru itu, yang tidak disangka-sangka. Kamu belajar di kampus, cari ilmu, atau pengetahuan. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Kalau ilmu, bahasa Inggrisnya apa? Science. Kalau pengetahuan, knowledge. Nah, yang dicari di kampus itu science atau knowledge? Persentase kurikulum antara science dan knowledge lebih tinggi mana? Lebih besar mana? Knowledge. Jadi, ibarat truk, knowledge itu bak dan isinya. Tapi ilmu atau science adalah mesin truk itu. Kamu kuliah supaya mampu hidup. Kemampuan hidup terletak pada mesin kehidupan. Mesinnya ada di otak dan rohanimu. Supaya mesinnya lengkap dan canggih, kamu membutuhkan bahan-bahan, pengetahuan-pengetahuan yang dimuat oleh bak truk tadi. Di Indonesia, ilmu dan pengetahuan tidak terlalu dibedakan. Karena itu, kalau ditanya, mengapa kamu sekolah? Jawabannya, mencari ilmu pengetahuan. Loh, mencari ilmu atau pengetahuan? Metodologi atau metode itu ilmu. Kalau teks-teks wacana, itu pengetahuan. Kamu jangan cuma pintar di sekolah, tapi harus pintar juga hidup bersama. Banyak orang pintar hidup, padahal tidak pintar sekolahnya. Banyak orang pintar di sekolah, tapi tidak pintar hidup. Bekerja tidak bisa, dagang tidak bisa, jadi orang yang dipercaya orang lain tidak bisa. Akhirnya nyalek, sebab nyalek itu mudah. Kalau ada orang yang tidak jelas pekerjaannya, hanya bisa mengacak-acak, palsu-palsu. Itu karena jika dilepaskan sendiri, sehari-harinya dia tidak bisa hidup. Jualan mie tidak bisa, ngojek malu. Apa hubungannya puisi sama pengetahuan dan ilmu? Ada ilmu, misalnya Allah mengatakan, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Jika dilihat kalimat Al-Quran, kira-kira ada nggak yang menyebut benda-benda? Kan cuma nama-nama toh. Menurut kamu, apa maksud nama-nama yang diajarkan Allah kepada Adam? Menurut saya, yang diajarkan Allah adalah fenomena kehidupan yang kelak akan dijumpai Adam. Misalnya, hati yang gelisah, hati yang bingung, semangat adrenalin kita naik. Jadi, yang dimaksud adalah fenomena atau fenomenologi. Misalnya, tentang liberalisme dan bid'ah. Adapun nama-nama yang kita tahu sekarang adalah hasil perjanjian antar manusia. Misalnya, pohon, meja, dan kursi. Itu adalah hasil perjanjian. Allah tidak perlu mengajarkan kepada manusia. Kalau misalnya saya dan kamu sepakat menyebut baju sebagai kaos kaki, kalau saya ngomong kaos kaki, kamu tahu maksud saya baju. Itu sandi di antara kita, perjanjian di antara kita. Iya kan? Tidak perlu ada Tuhan dalam kesepakatan itu. Jadi, semua nama benda di dunia ini sekadar hasil perjanjian dalam sebuah komunitas. Tidak perlu Allah untuk mengajarkannya. Yang diajarkan Allah adalah fenomena-fenomena yang akan kamu temui dalam kehidupan. Misalnya,
Nanti anakmu kalau lahir mesti nangis. Siapakah yang mengajari dia menangis? Allah. Seumpama Gusti Allah yang mengajarkan itu, langsung mengajar atau menggunakan asisten. Bisa Allah langsung, bisa asisten. Begini saja umpamanya. Gusti Allah yang mengajarkan langsung bayi menangis, masa loncat sini, loncat sana, ada bayi di Ethiopia. Dia datang, lalu mengajarkan, ayo nangis, nangis. Lalu loncat ke Sidoarjo. Hei, nangis, nangis. Israel juga begitu. Masa mencabut nyawa, loncat sini, loncat sana. Di Tiongkok 10. Bet, bet, bet. Loncat ke Arab. Yang dicabut bukan cuma satu. Padahal Israel cuma satu. Dia tidak membutuhkan pencapaian ruang waktu seperti dunia material. Karena dia gelombang yang sangat tinggi. Dia hidup di langit ke-6. Begitu. Jadi yang mengajarkan bayi nangis, Gusti Allah Maha Besar. Begitu caranya mengajarkan. Apalagi mengajarkan menyusu. Masa harus diajarkan satu-satu? Begini loh caranya. Mulutnya begini. Masa Gusti Allah, Allahu Akbar, Rahman Rahim, mengajarkan bayi menyusu? Kira-kira pasti ada asistennya. Namanya malaikat. Malaikat dalam tafsir saya secara epistemologis berasal dari kata muluk. Malik subjeknya. Malaikat adalah rentangan kuasa Allah. Maka cara membacanya malaikat. Jadi rentangan. Jangan menilai saya benar. Ini hanya tafsir saya. Jangan lantas disebarkan kemana-mana. Seolah-olah saya ini membawa kebenaran. Enggak, saya enggak membawa kebenaran. Saya ini hanya ngomong. Yang benar hanya Gusti Allah. Saya tidak akan pernah membela diri saya. Mau membela Allah saja, saya belum pernah bisa. Belum pernah punya kesempatan. Jadi, saya tidak akan pernah membela diri saya. Kamu ngomong sama saya santai saja. Kamu saya salahkan, ya santai saja. Kamu menyalahkan saya ya santai saja. Tidak apa-apa, sama-sama tidak tahunya, kok repot. Makanya, jadi orang itu jangan sok kelihatan mukanya halus, tapi aslinya seperti Dursasana. Tidak seorang pun dari hamba Allah kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang semua halnya benar. Soal benar dalam sains itu hal yang benar dalam catatan, bukan hal yang sebenarnya benar. Benar kita relatif, jadi tidak usah bersih tegang di antara kita. Yang saya omongkan selalu saja jangan percaya saya. Kalau saya mendatangi kamu dengan tujuan supaya percaya saya merugikan kamu. Saya datang kepadamu untuk mendorong supaya kamu percaya kepada pemilik kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita mengalami apa-apa harus yakin pada kasih sayang Allah. Kalau kamu yakin sama saya, membenarkan saya, belum tentu saya bisa menolong. Kebenaran ada 3 jenis. Pertama, kebenaran kita sendiri. Saya punya kebenaran saya sendiri. Kamu punya kebenaran sendiri. Kebenaran seperti ini tidak ada yang menjamin. Satu-satunya jalan adalah tawadu satu sama lain. Posisi manusia tidak di adalah, tapi di semoga. Tidak di pasti, tapi di insya Allah. Posisi kamu itu insya Allah. Seumur hidup ya isinya hanya insya Allah dan semoga. Siapa tahu. Sungai diaduk, siapa tahu ada batu akiknya. Kalau kebenaran kita sendiri dipertahankan mati-matian, pasti jadi ribut, pasti konflik. Maka kita mencari kebenaran bersama orang banyak.
kebenaran kolektif. Itu pun relatif. Benar kolektifnya Golkar tidak sama dengan benar kolektifnya PDIP, juga kelompok-kelompok yang lain. Benar kolektifnya Muhammadiyah tidak sama dengan benar kolektifnya NU, Wahabi, Syiah, Ahlus Sunnah. Semuanya akhirnya jadi benarnya masing-masing. Turun lagi ke tingkat benarnya sendiri. Semua manusia seharusnya saling berentang tangan, saling rendah hati, dan saling mengalah setiap kali, supaya kita sama-sama mencari kebenaran yang lebih tinggi, yaitu benar yang sejati. Ketika benar yang sejati tidak ketemu, maka kewajiban manusia bukan memakrifati kebenaran sejati, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran sejati. Karena kita selalu tersesat, maka Tuhan menyediakan solusi. Kita disuruh sembahyang 5 kali sehari, masing-masing ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, dan 4 rakaat. Di setiap rakaat, kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim. Allah, berilah aku jalan yang tidak sesat. Siapa yang ngomong begitu? Ya masa kambing? Pasti manusia. Maksudnya manusia yang masih merasa sesat. Maka dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia sudah yakin dan tidak tersesat, untuk apa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Betul enggak? Setiap hari kita adalah orang yang bisa merasa jika kita ini jelek. Kita ini kuntu minadh-dhalimin. Kan begitu. Kalau ada yang merasa benar dan menyalah-nyalahkan orang lain, ini yang paling menakutkan. Karena itu, kalau ada yang menyebut saya kafir, saya ya senang. Berarti saya goblok. Makanya tiap hari, tiap malam, saya selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu perintah Allah. Dan Allah tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak sesat pun masih saja sesat. Orang hidup seperti itu, yang bisa merasa seperti itu, enak tidak uring-uringan. Benar yang sejati adalah yang kita cari bersama-sama dan cari selama hidup. Hanya mencari. Ketemunya ya moga-moga. Allah juga tidak menagih kita untuk menemukan. Pokoknya kita harus mencari dan terus begitu. Itu menurutku sudah benar. Contohnya, menanam padi. Bisakah kamu memastikan padi yang kita tanam itu pasti dipanen? Kita hanya bisa menanam, lalu menyiram. Keluar buahnya atau tidak, siapa yang menentukan? Allah. Jadi, Allah tidak menuntut supaya kita bisa membuahkan padi. Allah menuntut kita menanam, merawat terus-menerus. Kan begitu? Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kita berjuang tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Kita tidak disuruh panen, kita disuruh menanam. Karena itu, jangan pernah berhenti menanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Waalaikum bil ghirasah." Terus bertanam. Seandainya besok pagi kiamat, tetaplah menanam. Tidak pernah putus asa, karena memang tujuannya bukan untuk panen. Ada pelajaran yang langsung keluar dari kata-kata. Tapi kamu harus waspada terhadap ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak datang padamu melalui kata-kata. Ada yang melalui gelombang, ada yang melalui nuansa, ada yang melalui pengalaman, yang setelah kamu mengambil jarak dengan pengalaman itu, kamu akan memahaminya, atau atau menyadarinya. Salah satu contohnya, mungkin ingin saya ceritakan kepada kamu. Kiai Kanjeng. Kamu tahu? Kiai Kanjeng melayani siapa saja yang menyiapkan apa yang kira-kira masuk ke hati orang.
di setiap tempat yang berbeda-beda, bahkan di hati orang-orang yang agamanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, bangsanya bermacam-macam. Karena itu, kenapa Kiai Kanjeng punya paket-paket musik multi kompleks dari Jawa Karawitan sampai Arab klasik. Mereka ikut festival musik internasional, bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka canggih, tapi karena mereka terbiasa mengabdi, terbiasa melayani. Itulah yang mereka jalani dalam hidup. Kalau kamu ingin kreatif, jangan menomorsatukan eksistensimu. Kalau kamu ingin menonjolkan diri, yang akan sampai adalah dirimu. Dan dirimu nanti akan jadi sesuatu yang memuakkan hati orang. Kalau engkau ingin kreatif, ingin diberi hidayah oleh Allah, pekerjaanmu hanya satu, beribadah. Ibadah itu mengabdi, mengabdi itu melayani. Kalau ibadah, arahnya vertikal, ke atas. Kalau melayani, arahnya horizontal. Kalau niatmu melayani, kamu akan selalu mengapresiasi tiap orang yang kamu jumpai. Dan itu melahirkan banyak sekali kreativitas-kreativitas. Nanti, dengan sendirinya, bonusnya adalah eksistensimu menjadi terjamin. Tapi, kalau tujuanmu adalah eksistensi, kamu malah tidak bisa memberi apa-apa pada orang. Ini kunci. Sama dengan orang berdagang. Fokusnya jangan pada laba. Fokusnya adalah pada melayani konsumen. Bonusnya sangat besar. Kalau fokusmu tidak pada melayani, kamu tidak akan dapat banyak. Itu kunci. Apa kamu pemimpin, pedagang, seniman, atau apapun, kuncinya adalah kamu melayani dan menghormati orang lain. Kamu menyelidiki hati orang, merasakan, mengapresiasi apa yang ada di sekitarmu, maka kamu akan menjadi manfaat yang besar bagi orang lain. Bonusnya adalah orang itu akan menjadi sumber rezeki bagimu, dan itu yang dialami oleh Kiai Kanjeng. Umumnya, grup musik Ma'iyah ini rata-rata belum sampai 5 tahun sudah bubar. Bisa sampai 10 tahun, bisa dikenang sampai lama juga. Bisa ada yang 15 tahun. Kiai Kanjeng ini tidak punya niat untuk jadi pemusik. Tapi mereka terus dan tidak pernah berhenti bermain musik selama 22 tahun. Dan pagelaran Kiai Kanjeng sudah sampai ke 3.638. Itu yang Kiai Kanjeng, yang saya sendiri sudah tidak terhitung. Wong jamaahku itu jin, setan, wewe gombel, saya datangi semua. Tidak masalah, semuanya makhluk Allah. Karena tidak ada apapun selain Allah. Jika ada apa-apa selain Allah, berarti dia juga berasal dari Allah. Jangan membenci setan, jangan membenci iblis, karena mereka diutus untuk membuat tangguh imanmu, membuat hebat hidupmu. Tanpa iblis, iman tidak terlatih. Tanpa setan, iman tidak akan teruji ketangguhannya. Saya berteman baik dengan iblis, dengan perjanjian, kamu enggak usah repot-repot ganggu saya, karena kamu tidak akan pernah bisa mengganggu saya. Ya dunia, wa ya iblis. Ya dunia, wa ya iblis, wa ya setan. Ghurri ghairi lakot tolak tuka salasah. Wahai dunia, jangan coba-coba merayu saya, karena di dalam hati engkau sudah saya talak 3. Begitu ceritanya. Isinya di dalam hati ini hanyalah Allah, Rasulullah, ibu bapakku, keluargaku, Novia Kolopaking, anak-anakku, dan siapa saja yang mencintaiku, aku memberikan cintaku
berlipat-lipat untuk mereka. Rasulullah menceritakan ada 4 jenis kebodohan. Pertama, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Kedua, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ketiga, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Keempat, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia bodoh, tapi gayanya kayak nggak bodoh. Redaksi aslinya berasal dari Imam Ghazali. Rajulu yadri wala yadri annahu yadri. Summa rajulu yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Rajulul la yudri walakinnahu yadri annahu la yadri. Wa rabi'ar rajulul la yadri wala yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkah. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor 3 ini, nomor 4 adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Kerbau ditambah ayam. Puncaknya menurut saya sederhana. Periksa dirimu sendiri, jangan sampai salah niat. Kalau salah niat, produktivitasnya juga rendah. Hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu illallah wa rasulih wa hijratuhu illallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atun yakihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Cangkul itu memiliki fungsi ekonomi. Pedang itu memiliki fungsi kekuasaan. Keris itu memiliki fungsi wibawa, kasepuhan, martabat. Sekarang hampir semua orang hanya hidup di level fungsi ekonomi. Bahkan kalau dia punya pedang, tujuannya untuk ekonomi. Kalau dia punya keris, tujuannya sekarang direndahkan untuk fungsi ekonomi. Sekarang ini menjadi imam sholat Jumat, minta upah. Coba lihat di desa-desa, yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Tapi kalau orang punya pedang, dia pasti punya cangkul. Kalau orang punya keris, mustahil kalau tidak punya pedang. Mustahil kalau tidak punya cangkul. Kalau kuliah, cari saja keris, cari martabat hidup. Tingkatkan ibadah kamu. Ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi juga untuk selalu bikin orang lain aman dan percaya sama kamu. Karena kamu orangnya bermanfaat, maka dengan sendirinya akan mendapatkan kekuasaan. Dengan sendirinya kamu akan mendapatkan ekonomi yang lancar. Jadi, jangan salah niat. Kalau masih salah niat, saya tidak mengatakan kamu masuk neraka. Enggak, soal surga dan neraka itu urusan Gusti Allah, bukan urusan saya. Sama-sama tidak tahunya. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu. Kamu masuk neraka, katanya dibakar 2 menit saja, sudah habis. Kamu sudah tidak merasakan. Lalu, kamu takut masuk neraka. Kalau pikirannya material, neraka itu tidak berbahaya. Kamu dibakar langsung mati. Jadi, neraka bukan itu. Tidak usah mikir neraka. Mikir saja ibadah kepada Allah. Salah satunya dengan cara ibadah atau melayani semua umat manusia. Dengan begitu, efeknya kamu nanti akan kaya.
terpaksa kaya, terpaksa terkenal, terpaksa disukai uang, terpaksa rezeki datang terus, apalagi duit kok datang terus. Jadi, orang sekarang itu salah niat, makanya menderita seluruh bangsa kita. Jangan punya nafsu apa-apa. Nafsu itu bagian dari kita yang dikendalikan oleh naluri. Tidak usah kita niati cari duit. Kok niat? Niat itu bekerja. Cari duit kok niat? Tidak usah kita niati. Cari duit kok niat? Niat itu bekerja, bukan mencari duit. Tidak usah mencetrakan diri. Asal kamu bisa bikin orang aman, bikin orang senang. Dengan begitu, otomatis kamu punya citra yang baik. Pencitraan adalah manipulasi. Manipulasi adalah kepalsuan. Pemalsuan adalah kriminalitas. Seluruh yang terjadi di dalam kebudayaan Indonesia aslinya adalah kriminalitas. Jangan ingin menjadi orang besar. Inginlah menjadi orang yang bermanfaat. Maka efeknya, bonusnya, kamu akan disebut orang besar oleh orang lain. Rasulullah tidak akbar. Yang akbar hanyalah Allah. Maka mari kita selalu di garisnya. Hablum minallah wa hablum minannas. Habl itu berasal dari kata Arab. Hablun sama dengan earth. Dari bahasa Arab artinya al-ard. Artinya bumi. Karena Allah dulu mengajari Adam, antara lain dengan bahasa-bahasa baku, man. Apakah man itu? Pria. Dengan bahasa baku, man. Apakah man itu? Pria. Kalau orang Arab, man huwa. Itu artinya siapa dia. Man juga kalau orang Jawa sudah jelas seorang pria, Suparman, Sudirman, sama di mana-mana. Dan itu disebut kebudayaan. Jadi sudahlah, jangan sombong, janganlah rendah diri. Kita semua sama-sama umat manusia, rahmatan lil alamin. Dan kita akan membangun dunia. Kita pangku semua ini berdasar cinta kasih. Puisi. Metamorfosis kecoa dan sampah kompos. Aku adalah daun. Baru saja gugur dari pohon yang tak kuketahui akar sejarahnya. Tubuhku terpelanting disasak angin sore yang belajar brutal. Karena hanya daun, aku tak punya otak yang harus kukhawatirkan ketika tubuhku terhempas. Di bawah sepatu pantofelmu, yang pertama peduli nasibku. Bukan pemuka agama yang alim klimis itu, bukan seorang yang berseragam hijau dan coklat itu, dan bukan juga orang-orang yang berlalu lalang di kiri dan kananku. Yang peduli denganku adalah seekor kecoa yang merambat di tubuhku, dan yang peduli denganku adalah seekor kecoa yang merambat di tubuhku dan menjerit menceritakan banyak hal. Tidak juga sepertimu yang gemar bertanya, tidak seperti matahari tadi pagi. Tubuhku yang mengering diambil dan dimasukkan ke dalam akuarium. Tubuhku yang renta bergoyang-goyang di lumah derita air yang bening. Gelembung-gelembung cahaya dan ikan lohan menaruh simpati kepadaku. Untuk kali terakhir aku ceritakan kisah cinta kita kepada mereka. Kebaikan-kebaikan kecoa sengaja aku simpan rapat-rapat. Demi kamu.